Ya guys, jumpa lagi dengan channel Kuswanto Bengkel ya. Kali ini kita kedatangan satu unit mobil Mitsubishi SS ya. Mitsubishi SS dengan kendala itu di bagian mesin suara kasar ya. Coba kita dengerin suaranya ya. Ya kasar banget ya. Coba kita akan buka cover klepnya dulu ya. Ini bagian tutup klepnya kita buka dulu ya, takutnya ada klepnya bengkok atau gimana ya. Ya ini ya guys, setelah cover klepnya terbuka ternyata baru ketahuan penyakitnya itu dari tensionernya ya. Tensionernya itu untuk pernya itu loncat. Ini nyampe kendor kayak gini ya, timingnya kendor ya. Untuk dudukan tensionernya dia nyampe putus kayak gitu ya, jadi pengaruh. Ya guys, untuk kondisi mesinnya itu sangat hitam sekali ya, kotor sekali ya. Untuk dia mengetahui bengkok enggaknya, dia tuh dari klepnya kita topin dulu 1-2 gitu ya. Dia tuh spraynya tuh banyak sekali ya, jadi klepnya itu bengkok, dia nggak mau ngangkat ya. Dia nyampe kocak banget ya. Ini di top 2 ya. Coba kita putar di top 1 ya. Udah di top 1 ya. Itu ya, kerennya itu banyak sekali ya, jadi dia tuh klepnya bengkok ya. Dia nggak mau balik karena bengkok ya, karena pengaruh timingnya itu kendor jadi loncat ya, makanya piston sama klepnya itu jadi tabrakan ya. Itu kelemahannya mobil Mitsubishi SS gitu ya, kalau bermasalah di timing belt dia pasti mentok klepnya ya. Jadi kepaksa kita bongkar dulu mesinnya setengah ya, kita turunin, kita pastikan kita lihat klepnya ya. Ya untuk selanjutnya kita copot knalpotnya dulu ya, biar bisa turun. Ya kalau yang satu di atasnya kelas ya. Oh, pistonnya. Ya kita kelas satu ya, kita tes. Nah, dia nanti ya. Kita bongkar ya. Dulu ya. Kita buka belum ya, kita coba. Mengetahui konsistennya kita tes pakai kunci. Ya, setelah terbongkar semua ini ya, baru ketahuan. Ini ya untuk klepnya ya yang bengkok ya. Kita analisa dulu ya. Yang parah nih ya, untuk klep innya ya, dan klep in ya, klep in besar nih yang parah banget nih ya, nyampe bengkok sekali ya, 4 biji besar. Ini paling parah nih, klep in besar. Kalau klep in yang kecilnya ini nggak begitu ya, tapi dia sekalian diganti, daripada 2 kali kerja ntar disekir nggak dapat ya. Ini untuk mengetahuinya, dia itu dipasang ini ya, dia tuh gantung sebelah ya, nggak napak ya, kelihatan nggak napak itu ya, nggak napak ya. Ini untuk satu baris yang klep X nya sih aman nih ya, nggak gantung nih ya. Coba ntar ketahuannya, ntar kita sekir dulu ya. Kondisinya sangat kotor sekali ya, kita cuci-cuci dulu ya. Ya ini ya guys, untuk kondisi pistonnya ya, untuk kondisi pistonnya
dia sudah agak kocak juga ya. Tapi kata orangnya mau ngirit, jadi yang kita bereskan itu di bagian silinder head aja ya, yang klepnya pada bengkok itu ya. Jadi ntar kita bersih-bersihkan saja ya bagian pistonnya, permukaannya ntar kita bersih-bersihkan ya. Ini ya guys, untuk klep-klep yang bengkok itu bengkok semua ya, kita ganti semua ya. Jadi yang bagus cuman 3 doang ya, yang lainnya itu bengkok semua ya. Ini untuk klep yang barunya ya, lagi proses penyekiran ya guys. Untuk langkah selanjutnya tinggal kita tes untuk kebocoran klepnya setelah disekir klep, ganti klep baru semua ya guys. Kita cek untuk kebocoran klepnya ya, kita penuhin bensin dari sini ya. Pastikan untuk dari sininya itu enggak keluar ya, kering ya, tandanya dia bagus ya guys. Ya guys, setelah melakukan pembersihan untuk komponen-komponen silinder head ya, sudah bersih semua ya, seperti rocker arm sudah bersih semua. Untuk lubang-lubang olinya ya sudah dibongkar semua ya guys. Untuk langkah selanjutnya tinggal kita pasang seal clamp-nya ya guys. Untuk seal clamp-nya ya ada 12 biji ya, kita pakai yang orisinil ya, 444 ya, sama seal noken asnya juga kita ganti ya. Ini sebelum pemasangan klep pastikan nih sudah steril, bersih semua ya. Untuk lubang-lubang olinya sudah kita semprot-semprotin ya. Tinggal kita pasang seal clamp-nya ya guys. Untuk pemasangan seal clamp kita kasih oli dulu ya, kasih oli, lanjut kita pasang ya satu-satu ya. Tinggal kita pakai sok ya, yang pas dengan sealnya ini ya, buat neken ya. Jadi kita masukin ke sini terus kita tekan ya, ya nyampe bunyi ya guys. Setelah selesai untuk pemasangan seal clamp-nya ya, udah terpasang semua 12 biji ya. Lanjut kita pasang klepnya ya guys, sesuai urutannya ya. Urutan dari depan nih kita tandain, yang disobek itu depan ya, urutannya ya 1 2 3 4 ya untuk in-X nya ya guys. Nih kalau depan kita tandanya itu yang ada sealnya ya, untuk bagian depan ya. Ya lanjut kita pasang ya, kita pasang posisinya, kita balikin dulu ya guys. Ya, kita pasang ya satu-satu ya. Ini untuk dari sini ya, jangan lupa untuk asnya kita kasih oli dulu ya, kita lumasin olinya ya. Kita masukkan ya guys, untuk semuanya ya. Ya guys, untuk selanjutnya tinggal kita pasang untuk ring bagian bawah ya. Untuk in dia modelnya plat aja ya. Untuk yang X nya dia ada 4 biji ya, ada 4 biji untuk X nya nih, yang model kayak topi ya. Ini untuk X ya, kita pasang semua ya guys. Ya guys, untuk selanjutnya tinggal kita pasang pernya ya guys. Untuk per in dia yang kecil ya, dia ada tak biasanya yang rapet itu di bawah, yang longgar itu di atas ya. Biasanya untuk mobil itu ada tanjanya, ada kayak cat gitu, dia di atas ya. Ya, kita pasang semua ya guys. Ini untuk yang X dia ada 4 biji ya. Ini untuk yang X ya. Tinggal selanjutnya pasang ini ya guys, kuku klepnya ya.
kuku klepnya kita pasang. Kita ntar pasang pakai tracker juga bisa, pakai manual, pakai kunci busi atau apa ya, kita tekan bawahnya, kasih tatakan ya guys. Untuk pemasangan klep biasanya menggunakan tracker seperti ini ya, tapi lama ya. Kalau kita manualan aja pakai kunci shock ya, kita kasih karet ban dalam, kita tekan ya guys. Kita ganjelak dulu di bawahnya ya, buat nahan klepnya biar nggak turun ya. Selanjutnya kita tekan ya guys. Ya. Untuk langkah selanjutnya tinggal pemasangan noken as ya. Sebelum pemasangan pastikan kita oliin dulu semua ya guys, sama sininya ya, kita kasih oli ya, kita lumas-lumasin ya dalamnya ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ya guys, masuknya dari belakang ya guys, dari belakang ya masuknya ya. Ya, sampai masuk semua ya guys. Ya sudah masuk ya, sudah pol nih ya guys. Nah, selanjutnya tinggal kita pasang untuk seal yang barunya ya guys. Seal yang barunya kita pasang ya, tinggal kita pasang puli noken asnya ya guys ya. Kita kasih ring ya, ada ringnya, terus baut ya. Lanjut ya guys, untuk silinder head ini kita akan rakit bulat ya. Untuk manifold apinya sudah terpasang, sama intake manifoldnya juga sudah terpasang ya. Untuk selanjutnya tinggal kita pasang bagian pelatuk klepnya ya guys, kita pasang ke sini ya. Nanti akan kita style klep di bawah ya guys ya. Perlu diperhatikan untuk jalur-jalur oli yang menuju ke pelatuk klep ya guys. Nih ya, ini ada jalur-jalur oli ya guys. Untuk pemasangan pelatuk klepnya itu nggak boleh terbalik ya untuk urutannya ya, soalnya dia ada jalur olinya. Kalau dia ngepas di jalur oli, ntar suaranya kasar ya guys, karena nggak ada dapat pelumas ya. Untuk yang X kita pasang di bagian sini ya. Untuk yang in kita pasang di bagian sini ya guys. Untuk yang in ya, kita lanjut untuk pasang ya. Ya, untuk innya sudah terpasang ya. Perhatikan untuk pemasangan ini mesti pas ya, jangan sampai numpang ya. Untuk pengencangan juga mesti rata ya, dari tengah dulu terus samping-samping ya guys ya. Untuk selanjutnya tinggal kita pasang yang in, yang X ya. Iya, mesti rata ya guys. Ini mesti masuk nih ya, mesti masuk ke kotnya ya, mesti bebas ya. Ya, kita kencangkan rata ya. Ya, bebas ya. Ya, rata ya guys. Ya, lanjut ya guys. Untuk pemasangan sudah hampir rapi ya. Untuk selanjutnya tinggal kita kencangkan baut templarnya ya. Kita
ukur kekencangannya 2,5 kilo sampai 3 kilo ya. Kita kencangkan ya guys. Untuk baut pelatuk ini ya guys, pelatuknya kita kencangkan ya. Ya, untuk penyetelan klep kita topkan satu dulu ya. Ini tanda, ketemu tanda ya. Untuk satu kita setel dulu, bebas nih ya. Dengan ukuran untuk in posisi dingin ya. Untuk in kita kasih 0,15 mili ya guys. Untuk X posisi dingin kita kasih 25 ya, 0,25 ya. Karena untuk standarnya itu di 20-30 ya guys. Soalnya masih dingin, kita setel di bawahnya ya. Ntar kalau sudah hidup dia memuai, jadi ukurannya itu ke standar ya, 20-30 ya guys. Ya, kita setel dulu yang ini ya dengan ukuran 15-25 ya guys. Ya, untuk selanjutnya setelah pengukuran di top 1, lanjut kita ke top 3 ya. Jadi urutan ya untuk penyetelannya ya, karena mobil sudah umur ya, ini udah neken ya. Baru lanjut ke 3 ya guys. Lanjut 3 sudah kelar, lanjut ke 4 ya. Ini kita neken ya. Lanjut ke 4, ngurut ya, habis keempat ya, lanjut ke 2 ya. Ya, jadi ngurut ya untuk penyetelannya ya. Ya, lanjut untuk pengencangan puli noken as kita kasih 6 kilo ya guys. Nah, dengan torsi 6 kilo ya, kita kencangkan. Ya, untuk langkah selanjutnya tinggal pemasangan packing silinder head ya. Ini pastikan permukaannya itu bersih ya, steril dari kotoran ya guys. Jangan lupa untuk piston kita kasih oli dulu nih ya buat pancingan ya guys. Ya, kita kasih oli dulu ya, kita lumasin buat pancingan ya guys. Selanjutnya kita pasang packingnya ya, packing silinder head ya. Kita kasih pelumas dulu ya, kita kasih gemuk ya guys. Rata ya, kita kasih gemuk dulu, rata ya, buat jaga-jaga biar enggak melenting ya guys. Ya guys, untuk langkah selanjutnya tinggal proses pemasangan silinder head. Sudah terakit di bawah ya, untuk intake sama exhaustnya sudah terakit. Akan kita pasang ke bloknya ya. Untuk packingnya tadi sudah kita pasang-pasangin, sama nok-noknya sudah pas ya. Lanjut kita angkat ya guys. Mesti berdua ya, apa bertiga ya, soalnya biar nggak nyangkut ke packingnya ya. Ya, lanjut ya guys. Untuk langkah selanjutnya tinggal kita mengencangkan baut silinder head ya guys. Dengan ukuran torsi kita kasih 6,5 kg ya guys, KGF ya guys. Kita kasih 6,5 ya. Kita kencangkan ya guys.
ya nyampe bunyi ceklik gitu ya. Untuk pemasangan timing bell, dia di sini ada tandanya ya, di noken as dia ada tanda sini ya, ketemu dengan bawah sini ya guys, kelihatan ya, dia ada coak tuh ya, garis. Dan untuk yang bagian bawahnya dia ada tanda juga. Dia ada tanda tuh di sini ya guys. Di sini dia ketemu titik situ ya guys. Untuk topnya di top 1 ya, ini klep nomor 1 dia bebas ya. Untuk arah distributor delconya dia itu menghadap ke kabel busi nomor 1 ya. Dia ngadepnya itu ke bawah, dia di nomor 1 ya, kabel busi nomor 1. Lanjut ya guys, untuk langkah selanjutnya tinggal kita hidupkan mesinnya ya guys. Sebelum dihidupkan mesin, kita starter kosong dulu ya, untuk biar olinya sirkulasi dulu ya, jadi ntar kalau hidup itu nggak kaget ya. Sambil kita ngecek businya, dia pastikan keluar api ya, sama untuk bensin biar dia keluar ya, sama dilihatin jarum tanda indikator olinya ya guys ya, tanda di indikator olinya dia mesti mati ya. Kita starter ya guys, pastikan dia keluar oli ya, ya keluar apinya ya. Ya untuk tanda olinya mati ya, berarti bagus ya, sirkulasi olinya sudah naik ya. Tinggal kita hidupkan, kita pasang businya ya, semua kita pasang businya, kita rakit-rakitin, kita tes hidup dulu ya guys. Untuk selanjutnya tinggal proses penghidupan ya guys. Kita tes hidup aja ya, kita hidupin ya, mati ya. Untuk ya, sudah hidup normal ya, karena belum ada radiatornya, kita matiin ya guys. Kita pasang radiatornya dulu ya. Ini yang penting sudah hidup dulu ya, sudah normal. Pastikan olinya naik ya guys, naik ya. Jadi olinya sudah naik ya guys, sudah sirkulasi ya. Ya guys, setelah dipasang rapi semua ya guys, sudah beres sekarang ya, setelah melewati proses yang amat sangat sulit ya guys ya. Setelah kita pasang kemarin, ternyata bocor di bagian intake manifoldnya ya guys. Intake manifoldnya itu kita memakai packing, cuman packing yang tahu merek apaan ya, jadi tipis banget, atau emang nih permukaannya yang nggak rata ya, jadi bocornya itu dari sini ya, yang bikin mesinnya itu kurang enak ya, nggak langsam. Jadi nomor busi nomor 2 sama 3 itu nggak ngefek ya kalau dicabut ya, jadi kayak nggak bekerja gitu ya, karena pengaruh bocor dari intake-nya ya guys. Makanya kita bongkar ulang intake-nya ya, kita ganti packingnya lagi, terus kita kasih lem yang tebel ya. Sekarang sudah normal ya, sudah normal kembali ya. Ya itulah pekerjaan yang bikin lama ya guys ya, untuk mencari penyakit ya. Ini ya guys, untuk hasil akhirnya ya, untuk kita hidupkan di pagi-pagi ya guys, langsung jereng gitu ya guys, suaranya sudah jeng sudah langsam ya.
starternya sudah enak ya guys. Nah, begitulah ya tadi ya proses bongkar pasang mesin setengah. Semoga bermanfaat ya guys untuk langkah-langkah pembongkarannya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.